kayak Pak Amin Rais. Ngomongnya kayak comberan. Hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Anda andai kata mundur lebih bagus lagi. Kemudian Pak Jokowi kalau Anda mundur pun itu masih berlaku kok. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya kata tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Tidak berubah, korupsi masih banyak. Pak Jokowi masih punya waktu lumayan panjang, 3 tahun 7 bulan ya, untuk memenuhi janji-janji kampanyenya ya, yang ketika dulu kita dengarkan memang cukup merdu, melodius di telinga sebagian besar rakyat. Pak Jokowi di istana itu memang nampaknya semakin lama itu semakin nggak bertanggung jawab. Pak Amin Rais ini adalah satu pernyataan halusinasi, perkiraan seperti ahli nujum begitu, yang maknanya itu adalah membenturkan pemerintah atau Presiden Joko Widodo dengan rakyat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap apa yang kita tanam maka akan kembali juga dari diri sendiri, tak terkecuali oleh Amin Rais. Kebencian yang menggebu-gebu nampaknya membuat Amin Rais terkapar seperti ini. Selain mengalami kejadian yang begitu mengenaskan, Amin Rais juga sudah ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Mulut kotornya yang selalu merendahkan Jokowi akhirnya menuai karma. Selain menjadi gelandangan politik, partai besutan Amin Rais juga tak lagi dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sekarang tinggal menunggu asap. Tuhan tidak pernah tidur. Jokowi yang selalu menjadi sasaran tembak kebenciannya, nampaknya juga sudah cukup sabar dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Jokowi tetap selalu menaruh hormat, dan ini tak lepas dari karakter sang presiden. Ya, memang tak butuh waktu yang lama untuk Amin Rais kembali meramaikan jagat politik Indonesia usai Ramadan dan Idul Fitri 2021. Sosok pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais belum lama ini mewanti-wanti Presiden Joko Widodo dalam acara Merawat Reformasi yang dibuat oleh Mbah Amin dan ditayangkan lewat acara Merawat Reformasi yang bisa kita lihat di akun YouTube-nya. Amin Rais mengingatkan Jokowi agar tidak mengakhiri periode pemerintahannya dengan kurang elegan. Jadi awalnya Mbah Amin Rais berbicara soal proses reformasi 23 tahun yang lalu yang kita tahu dimulai dari lengsernya Mbah Soeharto yang lantas dibandingkannya dengan kondisi saat ini. Menurut Amin Rais, kondisi sekarang jauh lebih genting. Mbah Amin lantas menyebut soal korupsi, kolusi, nepotisme yang sekarang ini dinilainya lebih gawat lagi. Ayah dari Hanafi Rais ini juga menyebut korupsi pada era pemerintahan Jokowi saat ini terasa masih luar biasa, tapi malah KPK dipreteli kemampuannya. Tak lupa juga Mbah Amin yang saya yakin tanpa data yang kuat dan akurat dan berhalusinasi dengan menuding bahwa penguasa-penguasa saat ini entah siapa yang dimaksud karena nggak menyebutkan nama, sudah menjadi sangat kuat. Bahkan pengusahanya itu mendikte penguasa. Nah, ini satu lagi yang bagi saya terbilang gaplei. Karena Mbah Amin menuduh ada nepotisme yang gak ketulungan dengan menyebut anak Pak Jokowi yang menjadi wali kota tanpa ada resistensi, kemudian yang menantunya juga. Lantas seperti bocah tua yang kerap merasa dirinya lah yang paling pinter dan mengerti cara menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini, Amin Rais lantas menasehati R1 dengan kata-kata ini. Jadi ini pesan saya kepada Pak Jokowi, mohon masih 3 tahun lagi panjenengan dipikir lebih dalam lagi gitu ya. Karena kita juga melihat Pak Harto 32 tahun akhirnya juga kemudian lengser. Kemudian kan kita sebagai manusia kasihan. Bung Karno apalagi pemimpin besar revolusi 9 tahun berkuasa, kemudian juga kita tahu akhirnya seperti itu. Kemudian jangan sampai Pak Jokowi berakhir kurang elegan lah. Kalau saya amati, di balik nasihat Mbah Amin yang terasa seperti olesan madu, tapi sudah dibubuhi sesuatu yang pahit, sama sekali tak ada yang baik.
Saya malah mendapati adanya upaya untuk mempengaruhi persepsi publik sambil membangkitkan kenangan masa lalu pada era Presiden Soekarno dan Mbah Soeharto yang bisa dibilang tidak berakhir dengan baik. Presiden Soekarno kita tahu dari rekam jejak sejarah bangsa ini menjadi korban kudeta, sedangkan Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada Mei di tahun 1998 yang ditandai pula dengan peristiwa Mei Kelabu dengan kerusuhan di berbagai daerah. Lalu, apakah Mbah Amin, sosok yang pernah disebut Gus Dur akan menjadi gelandangan politik, sedang mengajak masyarakat untuk melengsarkan Presiden Jokowi di tengah jalan? Ya, kalau bisa sih, kayaknya Mbah Amin akan tetap berupaya ke arah sana jika melihat berbagai pernyataan yang kita tahu selama ini. Namun tampaknya powernya sudah tinggal ampas, karena publik pun sudah enak dengan pola tingkahnya yang semakin tua kok rasanya semakin tidak patut dicontoh dan ditiru. Bagi saya, lebih baik jika ngabalin gak usah terlalu sibuk mengcounter ucapan-ucapan Mbak Amin. Begitu juga dengan Presiden Jokowi gak usah menggubrisnya. Nanti kalau sudah waktunya kan diam sendiri. Kalau tubuh rentanya semakin mereot. Mbak Amin lagi caper ya. Buat naikin pamor Partai Umat yang rasanya sepi peminat. Pak Ade Jokowi rasanya gak butuh nasihat-nasihat Anda deh. Dan yang lebih lucu dari pernyataan Amin Rais soal kekhawatirannya terhadap Presiden Jokowi yang tidak akan bertahan sampai tahun 2024. Sebenarnya bukan dia saja sih, Rocky Gerung juga ikut-ikutan beropini sama dalam sebuah diskusi virtual yang disiarkan di kanal YouTube Amin Rais Official yang berjudul Merawat Reformasi. Rocky pun mengaku pesimis Jokowi bisa bertahan sampai tahun 2024. Lantas Ruhut Sitompul menyindir pedas Rocky Gerung. Menurut Ruhut, sikap Rocky tersebut menandakan bahwa Rocky merupakan orang yang dungu. Rocky Gerung makin dungu dengan mengatakan ragu Pak Joko Widodo Presiden RI sampai 2024. Rocky menggerung-gerung bahkan rakyat Indonesia tercinta kalau diizinkan undang-undang mengharapkan 3 periode. Mari kita tunggu bersama. Merdeka, katanya lewat akun Twitter. Ya, sekarang kita bahas Amin Rais lagi ya. Saya sudah tulis ini di artikel sebelumnya, tapi ini angle yang lain. It's a very funny, sangat lucu. Intinya, Amin Rais kembali nyinyir tak jelas. Dia mengaku khawatir Presiden Jokowi bernasib sama dengan Presiden Soekarno dan Soeharto yang lengser di saat masa kepemimpinan mereka masih berjalan. Amin memang sangat pintar memancing kekesalan. Mulutnya ini seringkali melontarkan ucapan model begini, seolah-olah ingin mendoakan yang terburuk. Kita maklumi saja, namanya juga sakit hati. 2 kali jagoannya di Pilpres kalah melulu. Lalu ucapan Amin Rais ini lantas dibalas pula, salah satunya oleh politikus PDIP Dewi Tanjung yang membalas kata-kata tersebut dengan kalimat yang menohok. Dia menyebutkan kalau dirinya khawatir Amin Rais akan meninggal dunia sebelum Jokowi lengser. Nyai khawatir si Amin Rais mati sebelum Pak Jokowi